kita mulai ya. Selamat siang, Pak Agung. Gimana kabarnya hari ini, Pak Agung? Selamat siang, alhamdulillah. Alhamdulillah kabar saya baik Pak hari ini. Kita tentukan dulu tujuan untuk podcast hari ini ya. Pak Agung mau membicarakan apa ini selama 10 menit ke depan ya, Pak Agung ya? Silakan Pak Iya Agung. Pak. Iya Pak Angga, saya hari ini ingin menceritakan tentang pengalaman saya dalam pengelolaan kelas belakangan ini Pak Angga. Oke. Kita mau bahas tentang pengelolaan kelas ya. Berarti kira-kira ada hal-hal tertentu nggak yang Bapak hadapi, misalnya tantangan atau masalah yang mau Bapak bicarakan? Silakan Pak. Iya Pak, sejujurnya Pak, saya ini dalam pengelolaan kelas ingin menyampaikan Pak, saya belakangan ini sering sekali meninggalkan tugas, meninggalkan kelas Pak, meninggalkan siswa dalam pembelajaran. Apakah ada hal-hal tertentu Pak yang membuat Bapak harus meninggalkan mereka? Ya, belakangan ini Pak, dengan saya meninggalkan kelas ini dikarenakan saya sering banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun event-event berkaitan dengan saya sebagai guru olahraga dan juga saya juga sebagai pembina eskul futsal Pak. Jadi saya sering sekali meninggalkan pembelajaran dan meninggalkan murid-murid Pak di kelas Pak. Oke. Selanjutnya ada hal-hal yang Bapak rasakan sebagai beban nggak? Maksudnya di sini apakah bebannya karena Bapak meninggalkan murid ataukah bagaimana Pak? Ya jujur Pak, untuk saya sebagai guru, dengan saya sering meninggalkan kelas ataupun meninggalkan pada saat pembelajaran itu saya merasa terbebani karena otomatis pembelajaran yang ataupun kegiatan di kelas itu menjadi terhambat, tidak mencapai dengan target ataupun tujuan dari pembelajaran saya Pak. Oke, saya konfirmasi dulu Pak ya. Di sini saya asumsikan Bapak itu merasa khawatir mereka tidak mencapai tujuan pembelajaran karena Bapak nggak di kelas, seperti itu Pak ya? Iya Pak, dengan saya sering meninggalkan kelas, dengan banyak saya mengikuti event-event, terutama saya sebagai pelatih, itu saya merasa dalam pembelajaran banyak materi-materi tentang pelajaran PJOK, anak-anak itu tadi menjadi tidak mencapai dari tujuan dari pembelajaran. Itu Pak. Oke, berarti khawatirnya karena ini ya, benar ya, berarti takut ketercapaian tujuan itu tidak bagaimana mestinya itu Pak ya? Iya benar sekali Pak. Gini Pak, berangkat dari permasalahan ini Pak ya, apakah memang prioritas untuk kegiatan itu harus Bapak yang menghadiri Pak? Sebenarnya Pak, untuk kegiatan seperti event-event, semestinya saya juga sebagai guru harusnya itu lebih bisa memilah-milah tentang kegiatan-kegiatan yang harus menjadi prioritas dan mana yang harus saya tunda, ataupun saya bisa juga harapannya bisa menghandle kegiatan-kegiatan, jangan sampai yang kegiatan prioritas seperti saya mengajar itu jadi terbengkalai. Sebenarnya seperti itu Pak Angga. Oke, kalau memang seperti itu berarti Bapak tetap berharap bisa ada di kelas Pak ya.
kira-kira nih Pak, apa saja ya hal-hal yang bisa Bapak lakukan supaya kelas ini tetap ada yang mengawasi mungkin ya? Ya, walaupun Bapak nggak harus di kelas misalnya Pak. Iya, mestinya langkah-langkah yang pertama saya bisa kan memprioritaskan kegiatan yang mana harus saya dahulukan seperti kegiatan pembelajaran itu harus saya prioritaskan dengan tidak juga meninggalkan saya sebagai pelatih. Langkahnya mungkin secara idealnya itu saya bisa mencari asisten pelatih. Dengan asisten pelatih itu saya bisa tetap mengajar, saya juga bisa menghandle anak-anak yang mengikuti event-event olahraga, contohnya seperti futsal. Jadi pertama prioritas saya sudah dapat, yang keduanya juga kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah itu bisa tetap berjalan, Pak. Oke, idenya cukup bagus ya dengan mencari asisten pengganti. Bapak bisa tetap ada di kelas ya, terus juga kegiatan yang seharusnya Bapak kelola mungkin tetap bisa berjalan Pak ya. Mungkin ada rencana yang alternatif Pak, misal kalau misalnya Bapak memang harus berada di lapangan, apa yang harus dilakukan untuk mendidik kelas mungkin Pak? Mungkin tadi saya sampaikan Pak Angga, kalau saya memang seandainya saya bisa memprioritaskan, kalaupun saya memang harus di lapangan, itu saya dengan mencari atau berdiskusi dengan guru olahraga yang satunya, tapi itu saya harus memilih dulu apakah event yang tersebut dengan saya meninggalkan tugas prioritas saya memang benar event-event yang berskala nasional, contohnya seperti event olahraga Pokari. Nah, itu mungkin yang membutuhkan saya untuk hadir di lapangan. Salah satunya benar kata Pak Angga, mungkin saya nanti kalau memang dibutuhkan di lapangan, saya akan berdiskusi dengan guru olahraga yang satunya untuk mengisi kelas agar tetap pembelajaran berjalan dengan semestinya. Oke. Berkaitan dengan rencananya, Pak ya, Bapak sudah punya rencana yang cukup bagus ya untuk mengatasi permasalahan yang Bapak miliki ya. Pertama tadi mau cari asisten pelatih ya, kalau memang Bapak memprioritaskan kegiatan di kelas. Yang kedua, Bapak bisa berdiskusi dengan guru olahraga yang lain mungkin ya. Jadi Bapak bisa di lapangan, sementara gurunya menggantikan untuk mengajar di kelas mungkin ya. Yang pastinya kan intinya tadi supaya murid ini bisa tetap tercapai tujuan pembelajaran pada hari itu, Pak ya. Nah sekarang ada nggak kegiatan yang mungkin ke depan ini akan terlaksana supaya kita bisa lihat efektivitasnya mungkin kayak itu Pak. Untuk langkah kedepannya Pak, itu saya akan laksanakan yang kelas yang sering saya tinggalkan itu di kelas 11D. Untuk langkah kedepannya saya akan mencari asisten, itu sudah saya cari, sudah saya dapatkan asisten pelatih saya di lapangan, dan saya juga bisa memprioritaskan lagi agar pembelajaran itu tetap berjalan Pak. Oke. Kapan ini kira-kira mau dilaksanakan? Untuk kegiatan ini mungkin saya segera, karena asisten pelatihnya sudah saya dapatkan, untuk pelaksanaan dengan jadwal itu sudah mungkin mulai besok sudah saya terapkan Pak. Masih ada event sekarang buat Pak ya? Iya, masih ada event Pak. Mulai. Oke, berarti kapan nih kita bisa untuk merencanakan pertemuan selanjutnya nih? Apakah minggu depan atau 2 minggu lagi untuk melihat keefektifannya? Untuk pelaksanaannya Pak, bisa saya mulai untuk minggu depan Pak untuk pelaksanaannya.
Oke, itu pelaksanaan yang ini ya, yang ada asisten pengganti ya, ada asisten pelatih tadi Iya. ya. Oke. Iya Pak Minggu Angga. depan berarti ada asisten pengganti. Mungkin kita ketemu lagi di 2 minggu kemudian ya untuk bahas seberapa efektif. Mungkin efektifnya untuk kegiatan di lapangan ya, karena ada asisten pengganti. Iya Pak. Ya. Oke, mungkin ada lagi Pak yang mau ditambahkan Pak? Saya terima kasih dengan Pak Angga. Saya merasa lebih termotivasi lagi untuk mencoba ataupun saya dapat menggali lagi ide-ide tadi untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang berbarengan. Contohnya tadi seperti saya dengan kegiatan sering meninggalkan kelas, dengan juga saya sebagai seorang pelatih. Dengan Pak Angga saya termotivasi. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Berarti tujuan coaching untuk hari ini sudah tercapai ya? Alhamdulillah Pak. Oke. Ada nggak yang bisa saya lakukan misalnya untuk mendukung Bapak? Untuk yang mendukung itu, untuk mendukung saya langkah-langkah saya itu Pak, yang pastinya saya minta dukungan secara moral, yaitu salah satunya dengan Bapak memotivasi saya, memberikan arahan-arahan tentang kegiatan-kegiatan saya yang berbarengan. Mungkin itu Pak yang saya butuhkan dari Pak Angga. Oke. Saya senang kalau bisa membantu Pak ya. Jadi sesuai yang sudah direncanakan lagi, 2 minggu lagi kita adakan sesi tindak lanjut Pak ya, untuk mengevaluasi apakah ada tantangan lain mungkin nanti setelah ada asisten pengganti ya, atau mungkin juga mau mencoba yang kalau misalnya pakai guru pengganti untuk kelas ya, kita akan bahas di 2 minggu lagi. Kalaupun memang berhasil ya kita bisa berbagi lagi Pak ya. Oke, mungkin itu saja Pak. Saya yakin Bapak bisa melakukan rencana yang sudah Bapak susun itu dengan baik. Saya juga bisa Bapak hubungi kapan saja ya, untuk mendukung Bapak lah intinya. Mungkin itu saja Pak ya. Kita jumpa lagi di 2 minggu ke depan ya. Ya. Terima kasih Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Angga? Alhamdulillah baik Pak. Kalau Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Hari ini kira-kira Pak Angga ingin membahas tentang apa yang terjadi belakangan ini kira-kira. Untuk hari ini saya mau cerita tentang masalah di sekolah ya. Masalah ini mungkin saya akan minta bantuan Bapak untuk cari solusi ya. Ini tentang guru yang hadir di sekolah tapi nggak di kelas kayak padahal ada jamnya. Oke, kita mulai Pak ya. Tadi Pak Angga sudah menyampaikan tentang guru yang tidak hadir di dalam kelas ya Pak Angga ya. Mau cari solusi untuk itu Pak. Oke. Mungkin
pengalaman Pak Angga dalam pengelolaan dalam pembelajaran yang sering tidak hadir itu yang seperti apa coba Pak Angga? Maksudnya gini Pak, saya kan di sini sebagai bagian kurikulum Pak ya. Ya, Beberapa guru itu karena sudah senior ya sebenarnya, saya tuh bingung mau negurnya kayak mana Pak. Kalau misalnya diingatkan itu sudah diingatkan oleh guru piket Pak ya. Soalnya tadi itu ada laporan dari guru piket. Tanya, Pak Angga, Pak ini katanya ada jam di kelas. Cuma masuk sebentar loh Pak katanya. Tapi kok ini malah ditinggal kelasnya kayak gitu. Bapaknya lebih milih nongkrong di kantin kan seperti itu Pak. Ya agak apa ya? Ada rasa agak kesel sebenarnya waktu dengar itu kan. Padahal beliau itu gurunya senior, ya kan? Sudah diingatkan juga kalau uh, ada jam itu kan harusnya ada di kelas kayak itu Pak ya. Ini malah kok di kantin. Sementara kalau di sini kan misalnya siswa belum ada gurunya itu rentan melakukan pelanggaran terhadap peraturan. Ada yang misalnya berkelahi atau ya paling enggak mungkin mengganggu kelas tetangga ya. Biasa kan nanti kan Pak kalau nggak ada gurunya lari seperti itu. Cuma saya bingung gimana cara mau negurnya kayak itu Pak. oh jadi ini tantangan dari Pak Angga selaku wakil kurikulum. Iya. Mungkin hal yang semestinya atau hal yang memang ideal yang diharapkan oleh Pak Angga itu untuk seorang guru itu sebaiknya seperti apa yang Pak Angga harapkan semestinya? Berkaitan dengan profesionalitas guru Pak ya. Yang namanya guru senior itu kan tentunya pengalamannya sudah banyak Pak ya. Benar Terus sekali. ya tugas guru di kelas itu kan mengajar tentunya. Nggak cuma ngasih tugas terus ditinggal kan Pak. Jadi pembelajaran yang ideal itu ya kalau gurunya berarti dia menerapkan tahapan-tahapan pembelajaran dengan baik kan. Pembukaan saja 5 menit, habis itu ada kegiatan inti yang berapa menit itu kan sampai ke penutup. Kalau memang 2 JP berarti harusnya ada 90 menit beliau itu ada di kelas. Paling tidak kalau Ya. siswanya itu sedang berdiskusi dia bisa ini. Tapi kenyataannya beliau yang cuma ngasih tugas ya gitu. Cuman saya ada ini loh Pak, ada eh, rasa apa ya bilangnya sedikit agak maklum itu Pak. Mungkin karena mata pelajaran yang dipegang itu nggak sesuai dengan kualifikasi beliau. Misalnya beliau itu kan guru fisika, sementara mapel yang diajarnya saat itu adalah mapel informatika Pak. Ya, ide yang disampaikan oleh Pak Angga untuk permasalahan atau kendala-kendala yang Pak Angga hadapi sebagai wakil kurikulum tadi itu sudah sangat baik. Eh, untuk langkah pasti untuk atau langkah konkretnya yang harus dilakukan, salah satu contohnya coba seperti apa kira-kira Pak Angga? Eh, saya tuh pengen coba Pak ya langsung ngomong saja dengan beliau ya. Cuman saya khawatir itu mungkin cara saya ngomong yang eh, mungkin nanti beliau tersinggung atau gimana ya. Cuman ya mau saya coba dulu. Nanti pas misalnya ketemu lagi ya beliau nggak di kelas misalnya, mungkin saya akan langsung panggil beliaunya untuk membersamai saya mungkin di ruangan mungkin atau nanti pinjam ruangan yang agak sepi lah mungkin ya yang bisa kita saya belum ketemu kata-kata mau negornya gimana ya Pak ya, mungkin bisa saya rencanakan lagi untuk ke depan.
Ini itulah Pak Ini ya rencana langkah-langkah yang pertama yang akan saya ambil. langkah-langkah yang diambil oleh Pak Angga itu sudah cukup baik. Kira-kira kapan ataupun akan diterapkan di proses kedepannya kapan Pak untuk pelaksanaan dari kegiatan yang untuk perubahan yang Kalau Bapak untuk lakukan? tanggal pastinya kita belum bisa ngambil karena saya mau lihat istilahnya tuh ketangkep tangan kayak itu Pak. Soalnya tadi kan baru laporan dari Iya, Bupet ya. Jadi ini iya. kita tunggu. Mungkin saya akan sediakan waktu untuk memang memantau kelas beliau ya. Kalau memang nanti kelihatan lagi langsung oleh saya beliaunya meninggalkan kelas di jam pelajaran, akan langsung dipanggil ketika jam pelajarannya selesai. Saya lihat dulu jadwalnya Pak. Yang pastinya eh, jadi sudah hari Kamis ya, besok hari Jumat. Mungkin minggu depan bisa. Oke, dengan Pak Angga untuk melihat ini langkah-langkah yang sudah Pak Angga lakukan, apakah Pak Angga akan coba atau terapkan tentang solusi-solusi yang dihadapi tadi dengan salah satu guru ataupun dengan pas kegiatan atau permasalahan yang pernah timbul? Pastinya akan saya langsung terapkan ke guru yang bersangkutan yang dilakukan oleh guru kita tadi Pak. Seperti itu. Kapan Pak Angga akan melaksanakan hal tersebut ataupun diagendakan atau dimasukkan dalam agenda kurikulum apa untuk perbaikan tentang permasalahan Pak Angga? Untuk sementara Pak kita belum ke kurikulum dulu mungkin ya. Soalnya mau ke beliaunya dulu. Nanti kalau misalnya kebetulan nanti ada rapat untuk membahas masalah kehadiran guru di kelas, mungkin nanti kita sampaikan juga supaya nggak ada guru lain yang meniru lah mungkin. Oke, terima kasih Pak Angga. Saya sangat senang sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Angga, begitu juga ide-ide yang sudah disampaikan oleh Pak Angga. Kira-kira apa hal yang bisa saya berikan atau saya bisa bantu untuk mendukung atau melakukan perbaikan untuk melaksanakan tugas-tugas ataupun hal-hal yang Pak Angga ingin lakukan, langkah-langkah yang tadi. Harapan saya Pak nanti kalau sudah saya coba mungkin sesi selanjutnya saya akan ceritakan lagi gimana hasilnya. Saya masih ragu apakah cara saya ngomong nanti sudah benar atau belum. Saya ceritakan lagi, mungkin saya bimbing lagi. Gimana caranya ngomong dengan beliau? Oke, apa perasaan Pak Angga setelah menyampaikan hal-hal yang sudah disampaikan tadi selama berdiskusi dengan saya dulu? Selama diskusi ini yang pastinya unek-uneknya sudah long ya. Ya namanya juga curhat ya. Curhat itu tujuannya untuk meringankan dan juga mungkin ada solusi yang nanti bisa ditemukan dan tadi juga saya menemukan solusi bisa dilakukan Bapak ya. Karena itu saya ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung. Ya itulah Pak. Terima kasih Pak Angga. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.